Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Kecamatan Nanggung ya, Kabupaten Bogor bersama para guru dan kepala sekolah. Dan di sini ada kegiatan seminar namanya Sekolah Ramah Anak. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi saya mencoba mengenalkan bahwa KPAI adalah lembaga negara. Kemudian yang next saja, oke next. Nah, kan saya suruh bicara tentang kekerasan karena Bapak Ibu adalah guru. Jadi saya mengarahkan bagaimana kekerasan itu terjadi di sekolah ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu peristiwa ya. Jadi saya mau mulai dari kasus-kasus biar kita semua mengerti atau kita semua menyadari bahwa banyak loh kasusnya. Makanya wajar ketika Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa ada 3 dosa besar di pendidikan. 3 dosa itu adalah perundungan, kekerasan seksual, satu lagi adalah intoleransi. Nah, sekarang kita mau ngeliat nih kasus-kasus. Ini kasus pertama dari Magelang. Di Magelang ini ada kasus seorang anak kelas 7. Dia sebenarnya anak yang baru pindah ke Magelang. Dia punya handphone. Lalu ada anak di kelasnya yang menginginkan handphone itu dan mencurinya. Karena dicuri dan berarti kan hilang nih handphone. Anak ini lapor ke wali kelas bahwa handphonenya hilang. Wali kelas kemudian bersama para guru memutuskan akan menggeledah tas. Pada saat akan digeledah itu lagi proses begitu, secara diam-diam si pelaku menemui anak ini dan mengatakan, ini handphone kamu, bilang aja kamu tadi lupa naro. Jadi ya nggak jadilah penggeledahannya. Tapi si anak pelaku ini mikir, suatu saat nih anak bisa ngomong bahwa sebenarnya yang ngambil saya. Jadi dia punya kekhawatiran. Ketika dia punya kekhawatiran itu, dia merencanakan pembunuhan terhadap anak korban ini. Jadi kebetulan anak korban ini nggak kebagian salah satu buku paket. Lalu anak pelaku bilang, sama saya aja, saya kebagian, nanti fotokopinya saya anterin. Karena kan dia anak baru di wilayah itu. Lalu dijemput naik motor. Setelah dijemput naik motor pulang sekolah, anak ini tidak pernah kembali. Pukul 23 orang tuanya bersama orang satu kampung nyari. Dan banyak saksi mata bahwa si anak ini terakhir bersama anak pelaku. Ternyata besok paginya di kebun kopi itu ada orang menemukan mayat seorang anak. Ditutupin daun dan dia itu mengalami luka tusuk. Jadi modusnya ternyata dipukul dulu pakai benda tumpul, setelah dia pingsan lalu ditusuk. Sehingga anak ini sebenarnya adalah kehabisan darah. Nah, anaknya meninggal. Bayangkan umur 13 melakukan perencanaan pembunuhan. Lalu sampai seperti apa seorang anak umur segitu bisa melakukan? Ya, next. Nah, ini ada sejumlah remaja di Jakarta. Jam 3 pagi di depan kafe, deretan kafe-kafe di Kemang. Ada terlihat 4 orang anak, 4 orang perempuan, ya remaja, mengeroyok satu anak perempuan. Polisi lewat. Karena lewat, lihat ada perkelahian, polisi tentu berhenti kan. Polisi berhenti, ingin melerai. Ternyata begitu polisi mau melerai, 4 pelaku lari ke mobilnya mereka, lalu mobil dijalankan. Polisi kan mencoba menghalangi, ya karena kan ini ada kasus, jadi dihalangi. Polisinya itu ditabrak. Nah, lalu dari anak korban baru tahu siapa pelaku. Ternyata dari 4 pelaku 3 teman sekolahnya. Jadi teman sekolah sendiri. Motifnya apa? Rebutan pacar. Dan si pacar ya sekolah yang sama. Jadi bisa terjadi Bapak Ibu murid-murid kita tidak melakukannya di sekolahan. Tapi problemnya anak sekolah kita semua. Lalu dia melakukannya di luar. Next. Berikutnya ini ada di Malang.
seorang ibu melaporkan anaknya juga SMP, 13 tahun. Si anak ini mengalami luka pada bagian tubuh, tapi sebelumnya didahului dengan pulang dalam keadaan mabuk. Ternyata dia dipaksa oleh 9 temannya untuk minum miras, minuman keras. Dipaksa, kalau tidak mau disundut rokok. Jadi bayangkan seorang anak, ya bagaimana sekelompok anak umurnya masih 13 tahun, tapi bisa melakukan perbuatan seperti itu. Tapi gurunya nggak tahu, padahal nih anak selama ini sering dibully oleh 9 orang. Teman yang lain juga ngeliat, tapi bagaimana kemudian perilaku ini tidak diselesaikan dan tidak diketahui sekolah. Ya, itu terjadi. 9 kan banyak ya, sekelas lagi mereka. Nah itu misalnya ada peristiwa seperti ini juga. Tentu kejadiannya nggak mungkin di sekolah waktu dicekoki, pasti pulang sekolah di sebuah tempat. Tapi kan ini anak yang sekolahnya sama, kelasnya sama. Nah saya ingin mengatakan bahwa yang menteri bilang ada dosa besar di pendidikan itu emang nyata. Bahwa banyak kasus-kasus ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menyadarkan dulu bahwa kasusnya banyak kan. Ini sebagian kecil, kalau mau ngomongin panjang banget ya, bisa sampai maghrib ya. Oke, sekarang kita next. Bagaimana dengan data kami KPAI? Ini KPAI kita mendapatkan pada tahun 2021, karena data kami itu setahun kami hitungnya. Dari 2.982 pengaduan pada klaster kasus, ini hanya satu klaster loh, belum klaster yang lain, klaster perlindungan khusus anak. Kalau Bapak Ibu ngelihat di paling bawah ada warna biru sampai pojok, itu jumlahnya 1138. 1138 ini tertinggi dari 2.982, yaitu anak korban kekerasan fisik dan psikis. Paling banyak kan? Berarti tadi kasus-kasus tadi menunjukkan kemiripan dengan data kami ya. Lalu kekerasan seksual tuh yang paling ujung sana ada 859. Itu terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Tinggi sekali itu nomor 2. Lalu yang nomor 3 adalah 345 anak korban pornografi dan cybercrime. Jadi anak-anak korban nih misalnya game anak ya, game online Hago. Ternyata Hago itu dimainkan oleh anak usia 7 sampai 11 tahun. Dan ini ada kasus 9 anak umur 8 sampai 11 tahun itu mengalami kekerasan seksual di dunia maya. Kan kalau main game ada yang dibeli-beli ya. Jadi dibilangin sama pelaku, mau nggak dikasih? Padahal nilainya cuma 100.000. Tapi dia harus ngirim foto telanjang. Ternyata si pelaku adalah dia menjual itu lewat kelompok pedofil. Pedofil itu penyuka hubungan seks dengan anak. Nanti setelah foto video. Nah, ini adalah bentuk kekerasan juga terhadap anak. Kami juga baru menangani kasus di Jogja, anak umur 16 tahun, pelaku 27, anaknya di Jogja, pelaku di Aceh Utara. Anak ini mengalami kekerasan seksual di dunia maya. Dimulai dari pacaran di dunia maya dulu, setelah percaya ngirim foto-foto tadi, video, sampai kemudian dijadikan alat ancaman itu video dan foto. Dia bilang akan disebar ke dunia maya dan ke pertemanan anak ini. Kalau dia nggak mau melakukan seks, ya live seks melalui video call. Nah disinilah si anak mengalami bertubi-tubi kekerasan seksualnya. Jadi bayangkan di Indonesia belum ada Bapak Ibu peraturan hukum untuk kekerasan seksual berbasis online. Belum ada diatur. Lalu bagaimana pelaku akan dijerat? Kecuali menggunakan undang-undang ITE. Jadi ini proses sedang dibuat dan pasti lama. Tapi bahwa anak-anak Bapak Ibu anak kandung kita pun, kalau dia di kamar terus bukan berarti aman. Coba cek. Kita juga harus komunikasi, harus mengedukasi mereka tentang bahayanya dunia maya, ya. Oke, berikutnya, next. Bapak Ibu lihat korban ya di paling bawah. Apakah korban anak laki-laki semua atau anak perempuan semua? Enggak.
1.238 anak laki-laki menjadi korban, 1.373 anak perempuan. Pelaku, anak laki-laki 139, anak perempuan 56. Selebihnya memang pelakunya orang dewasa. Orang dewasa dekat anak pun, kakek misalnya, paman, itu ternyata juga menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak-anak, banyak banget. Ya, lalu bukan hanya kemudian orang tidak dikenal, ya. Tukang-tukang jajanan pun di beberapa kasus di SD itu melakukan pencabulan pada murid-murid. Ya, jadi misalnya membeli sesuatu ya, keluar, lalu ini harganya misalnya 1.000. Dia beli 2, nanti dikasih 4, tapi mau diraba-raba. Nah, bayangkan itu anak kita harus kita kasih tahu. Pada tubuhnya dia ada yang nggak boleh dipegang dan dilihat siapapun kecuali dirinya. Bagian itu kalau kita berenang ditutupin. Nah, ini penting banget mengedukasi ya, edukasi seks sejak anak masih kecil. Bukan berarti itu tabu, enggak. Karena anak kita jadi korban kekerasan seksual karena dia nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa itu adalah bentuk kekerasan seksual, bahwa itu pencabulan, itu pelecehan, dan dia nggak tahu. Ya, jadi kita mesti mengedukasi. Jadi jangan lagi berpikir itu tabu, lalu dia belajar sama orang lain, belajar di internet malah bahaya. Next. Nah, sebenarnya bully itu apa? Bully itu secara prinsip sebenarnya sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu, membuat tidak nyaman. Itu bisa dilakukan seseorang, bisa sekelompok orang. Itu bisa berbentuk beragam. Nah, yang pasti prinsip bully merendahkan, ya. Merendahkan, menyakiti seseorang. Prinsipnya sebenarnya itu, baik secara perasaan maupun secara fisik. Lanjut. Nah, ini bully, ini bercanda apa enggak, apa ya indikatornya? Pertama, pelaku perilakunya agresif. Agresif itu dengan kebencian. Bapak Ibu pasti tahu kisah Bilar sama Lesti kan? Ketika Bilar ngelempar bola biliar ke Lesti, itu dengan mimik kayak apa? Marah kan? Mata melotot, marah. Saking marahnya dia kehilangan keseimbangan. Dia kepleset, bolanya jadi tidak mengenai Lesti. Sikap agresif itu disertai dengan begitu. Itu kebencian, kemarahan itu dengan sikap agresif. Jadi kan Ibu ya, walaupun kita ini kurus, tapi kok dipanggil ceking kan kita nggak mau ya Bu. Apalagi dipanggil triplek ya. Triplek gitu. Triplek kan tipis ya. Lalu kita gemuk, emang gemuk, tapi coba dipanggil Gembrot kalau ketemu kita gitu kan. Selamat pagi Gembrot, kita pasti marah. Kita hitam, tapi coba kok dipanggil keling. Nah, kita nggak mau juga. Padahal kita hitam gitu, tapi kita nggak mau dipanggil itu gitu. Nah, Bapak Ibu, itu juga bentuk, termasuk gini ya. Jadi kalau dia pakai perilaku agresif, misalnya kita bercanda nih, misalnya kita circle-nya sama nih, kita bestie nih ya, kan kita pasti nggak tersinggung kalau ngomongnya asal nyeblak. Tapi kalau bagi orang lain di luar circle kita sakit, kesel. Murid-murid saya dulu ya bercanda ngomongnya gini. Jadi temennya dia ngelempar sesuatu dan tepat mengenai sasaran. Lalu temennya bilang, gile anjing lo gitu kan. Padahal pakai kata binatang yang bernama anjing. Tapi gak ada yang sakit hati. Karena kata-kata itu tidak untuk menghina. Jadi kita harus bedain. Ketika ngomong dengan kemarahan, dengan ngomong dengan ya bercanda gitu. Kerasa kok. Bercanda sama enggak tuh kerasa. Ya. Nah, relasi kuasanya timpang. Kakak senior sama adik junior, guru sama murid, orang tua sama anak, atasan dengan bawahan, ya kepala sekolah kepada gurunya, itu bisa. Jadi lihat dulu, nggak mungkin kebalik, ibu, guru, kemudian bully kepala sekolah, kan nggak mungkin ya, betul nggak? Kan nggak mungkin kebalik ya Bu ya. Jadi ada relasi yang timpang. Jadi kalau ibu bapak nemuin murid, ya lihat dulu relasinya, siapa pelaku, siapa korban. Ini anak kelas 5 dibully anak kelas 2 SD, mungkin nggak? Nggak mungkin.
Yang terjadi adalah 5 ngebully kelas 2, nggak mungkin kelas 2 membuli kelas 5 gitu. Mana berani dia. Jadi ada relasi kuasa yang timpang. Berikutnya, keberulangan. Jadi nggak sekali. Kalau bercanda sama kita hari ini tiba-tiba pakai salah kostum. Gitu kan? Terus kita diketawain, mungkin kita nggak masalah. Sekali. Besoknya kita nggak salah kostum tapi diginin. Kok lu nggak salah kostum lagi gitu ya, pasti tersakiti kita gitu ya. Jadi ada hal yang kalau berulang-ulang ya kita kesel lah gitu ya. Berikutnya, paksaan yang menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit dan cedera. Next. Nah ini bentuknya ya Bapak Ibu. Pertama verbal. Verbal itu kan bisa berteriak, membentak ya, memaki, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, ngeledek-ngeledek tapi di depan banyak orang. Lalu ada yang fisik. Fisik pastilah Bapak Ibu tahu, menampar, mendorong, memukul ya. Lalu ada yang sosial, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan dan lain-lain. Sebenarnya kategori yang sosial ini kalau di media sosial gampang, tinggal kita blok. Tapi kalau di dunia nyata masa mau diblok teman ya? Nggak bisa kan dihilangin di depan kita kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi tentu beda antara dunia nyata dengan dunia maya. Bapak Ibu juga punya anak dan jadi orang tua. Secara sadar maksudnya nih murid juga gitu ya, membanding-bandingkan. Niat kita adalah mensupport dia agar jadi seperti yang lebih baik gitulah ya. Padahal membanding-bandingkan itu menyakitkan. Kok kamu nggak kayak adikmu? Kok kamu nggak kayak kakak kamu? Kok nggak kayak temennya mama? Anaknya temennya mama? Ya mama jadi aja mamahnya anak itu, kan bisa anaknya juga begitu. Ya terus ibu nggak usah lah gitu. Kepala sekolah ngebanding-bandingin ibu. Kok ibu A nggak kayak ibu B ya? Kita aja tersakiti dibandingkan, apalagi anak-anak. Jadi sebenarnya membanding-bandingkan tuh ibu membuli, apalagi dilakukan sering. Relasi kuasa ibu lebih tinggi sama bapak, dilakukan sering. Niatnya apa? Ya memang ini anak punya kekurangan dan kita mencoba membandingkan dengan yang lebih. Padahal kelebihan akademik misalnya, nggak semua anak terlahir jago akademik. Lalu, kata Garner aja ada 9, ngapain kita maksain cuma 1? Akhirnya nggak tergali deh tuh kemampuan nyanyi, itu juga butuh kecerdasan, nari butuh kecerdasan, main kasti, main futsal butuh kecerdasan. Nggak semua orang bisa loh. Jadi kecerdasan itu bukan cuma akademik. Kalau dia terlahir kecerdasan akademik, nggak usah bandingkan dengan adiknya yang jago nari. Ya optimalkan si jago nari ini, optimalkan si jago nyanyi ini. Mungkin aja satu saat dia bisa menjadi terkenal. Lesti aja di Cianjur dari kampung banget kok, dia bisa terkenal tuh. Karena dia diberi kelebihan Allah yaitu suara. Nah jadi anak kita jangan diabaikan. Potensinya tuh jangan dibanding-bandingkan, tapi gali, karena tiap anak kita unik, dia punya kelebihan dan kekurangan tersendiri kan. Next, ini perundungan di dunia maya. Nah ini sering nih, kita kirim foto, efek kamera kan selfie, sebelahnya belang, terus kok itu bisa belang ya muka sebelah, terus diledek-ledek, kita tersinggung ya. Lalu ada juga tuh ibu guru nih cerita sama saya, media-media sosial saya ngapain juga kalau saya posting orang ribut. Jadi dia posting setiap hari, dia posting apapun. Kalau nggak ada pun ya ada buku, ada ruang kelas, foto gitu. Jadi pokoknya posting aja, kan biarin aja ya, nggak ganggu orang. Tapi temennya itu meledek dia gitu ya. Nah ini kan aneh orang. Terus kalau kita masukin hati ya jadi ribut kan. Nah artinya media sosial ini ya bisa menjadi tempat mengintimidasi, mengancam atau menyakitkan. Misalnya gini, ibu punya punya teman di media sosial, tiap itu akhir pekan dia kirim foto jalan-jalan, ibu enggak, terus ibu tunjukin ke suami, nih dong kayak gini jalan-jalan. Suaminya kan merasa ya kalau ada duit juga gua ajak,
Kalau enggak ya gimana, masa kita mau maksain misalnya kan. Sekitar 3 bulan yang lalu kami di sekolah mendapati anak sedang menangis. Setelah ditanya kepada teman anak tersebut, ternyata diejek dikarenakan orang tuanya sedang berurusan dengan hukum. Karena anak ini menangis terus, kami ajak ke ruang guru, kami nasihati, kami tanya, tapi anak ini menangis terus. Kami hampir tidak berdaya untuk mengatasi masalah ini. Dan kami pun khawatir anak ini nantinya putus sekolah. Khawatir anak ini mengadu ke orang tuanya, akhirnya orang tuanya berkelahi dan sebagainya. Tadi satuan pendidikan punya kewajiban untuk merehabilitasi kasus seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kami satuan pendidikan ketika mengatasi atau merehabilitasi kasus seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bullying atau kasus kekerasan tersebut terjadi di luar sekolah, tetapi tetap saja sekolah itu bertanggung jawab. Betul seperti itu, Bu? Sekolah itu bertanggung jawab. Kemudian, nah, karena di sekolah siswa itu tidak selamat di rumah atau di lingkungannya, apakah ada semacam sosialisasi khusus tentang bullying atau berhubungan dengan kekerasan terhadap anak ini di lingkungan sosial masyarakat dan orang tua siswa? Jika memang ada, misalkan contoh yang telah dilakukan oleh KPAI, mungkin bisa memberikan sedikit tips dan trik agar efektif untuk kami ikut membantu melaksanakan atau memberikan sosialisasi tersebut kepada orang tua siswa. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak itu menangis, kemudian karena pihak sekolah tahu dia orang tuanya berhadapan dengan hukum dan temannya pada tahu, sehingga anak ini mendapat stigma kalau dalam bahasa undang-undang. Jadi anak mendapatkan stigmatisasi akibat perbuatan orang tuanya. Misalnya Ferdi Sambo, kan anaknya juga dibully gitu, ya kan, seperti itu kan maksudnya. Lalu anak ini menangis gitu. Jadi anaknya Ferdi Sambo bukan enggak kena bully ya, anaknya ada yang SMA 2 itu mendapatkan pembulian juga. Anaknya yang kuliah kedokteran juga mendapatkan. Jadi memang itu namanya stigmatisasi. Ada beberapa kasus misalnya teroris, orang tuanya teroris, ketangkep, anaknya kan juga pasti kena stigma kan di lingkungan gitu. Nah, anak yang mengalami stigmatisasi dengan menangis tadi, kenapa? Sebenarnya pertama, anak tuh bisa jadi yang nggak mau cerita langsung hari itu. Pendekatan guru tuh harus panjang, harus sabar, ngedengerin dia tuh melihat situasi dia tuh udah tenang belum. Kalau masih nangis, ya berarti emang dia belum mau cerita. Jadi nggak bisa hari itu ditanya, terus udah, kalau dia juga ngomong-ngomong, tapi kita nggak pernah nyoba di hari yang lain gitu. Terus yang kedua, kita sudah tahu penyebabnya sebenarnya, nggak perlu nanya juga sama si anak kan sebenarnya. Kita udah tahu bapaknya berhadapan dengan hukum, dia dirundung, ya berarti kita ciptakan situasi di sekolah nggak boleh ngerundung anak ini kan sebenarnya. Seperti itu gitu. Jadi kita kasih tahu perbuatan orang tuanya bukan tanggung jawab si anak. Anak kalian nih gitu, bilang mana anak kalian kan tidak bisa memilih jadi anaknya siapa. Kalian nggak bisa milih punya orang tua siapa. Kalau boleh milih, ya saya pengen punya orang tua yang
konglomeratnya Indonesia gitu misalnya. Kan kalau bisa milih, kita nggak bisa milih. Jadi kasih pengertian anak yang lain bahwa anak ini nggak tahu apa-apa dengan perbuatan orang tuanya, dan dia nggak boleh menanggung apa yang ditanggung orang tuanya. Jadi anak-anak ini bapak ibu gurunya memberi pengertian di lingkungan sekolah. Jadi wali kelas misalnya, siapa aja yang merundung, ngomong ke anak-anak itu, karena mungkin nggak semua anak juga merundung. Ada anak-anak yang kasihan sama anak ini, tapi ada anak yang merundung. Anak ini kan ngerasa udah dapat masalah, dia punya kecemasan, bapak saya ketangkap berarti nanti saya nggak bisa ngelanjutin sekolah, saya ini. Dia akan punya seperti itu. Tapi pihak sekolah ketika menciptakan situasi aman untuk anak, ya kan nggak ada perundungan tuh. Anak ini merasa nyaman di sekolah. Berikutnya anak ini diberi pengertian, walau ayahmu nanti di penjara sekalipun, hidup dan masa depanmu masih panjang. Kamu harus berjuang. Kamu harus membuktikan dirimu kelak bisa hidup mandiri. Nah, itu harus dilakuin gitu. Kalau menurut saya sih nggak usah ditanya juga, kita udah tahu penyebabnya kan. Justru kita harus ngerti itu yang kita tanganin. Korban mau ditanya ya namanya dalam situasi stres gitu ya, menurut saya sih seperti itu. Nah, kalau menangani anak-anak, bapak ibu kan punya relasi kuasa yang lebih. Nggak boleh ya, kalau nanti sampai ada yang melakukan, nah misalnya kita akan bikin apa, kan nggak harus anaknya dipukul, nggak harus, tapi misalnya kalau sampai ada yang merundung lagi dan anaknya menangis, kamu bertanggung jawab ya, diemin dia atau bilang nanti dapat denda, kasih coklat ke anak ini, nah, misalnya, atau kasih permen ke anak ini. Ya hal-hal kecil tapi anak itu jadi mikir ketika mau melakukan. Kalau dia habis itu terus dia ngasih permen, anak ini juga terhibur gitu ya. Dia juga merasa bahwa situasinya sudah membaik. Jadi kita kan orang dewasa, sekali lagi. Apalagi kita guru yang punya kuasa di sekolah. Maka kita bisa bantu seorang anak ini yang berhadapan, orang tuanya sedang berhadapan dengan hukum, untuk membantunya. Saya pikir itu. Jadi kalau nggak bisa nanganin juga, situasi sekolahnya nggak kondusif, ya menurut saya di situ bapak ibu nanti berhadapan dengan dinas, dianggap tidak mampu menyelesaikan. Ya menurut saya kayak gitu bisa kok diselesaikan sendiri. Hanya butuh empati, simpati, rasa kemanusiaan, itu aja sih. Berikutnya, jadi anak-anak murid-murid yang lain juga diajarkan untuk membangun empati pada korban. Anak ini korban, kasihan. Udah ayahnya begitu, kamu begituin, kasihan. Nah itu penting tuh, bangun rasa-rasa begitu di sekolah. Jadi kehalusan perasaan itu penting dibangun. Peduli pada orang yang menderita itu penting dibangun dalam pendidikan kita. Berikutnya, soal tips ya. Kasih ya Pak. Soal tips ya. Tips untuk mengatasi perundungan. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Dedi tadi, bagaimana cara juga bersosialisasi bersama. Iya, tapi kan tadi ada tips ya Pak. Tips yang untuk orang tua kan maksudnya ya? Oh. Ya artinya kan orang tua ya. Dalam hal ini kelas parenting kan sebenarnya bahasa kerennya gitu ya. Jadi gini ya Bapak Ibu. Sekolah ramah anak itu melibatkan orang tua di antaranya. Bapak Ibu bisa menjadwalkan, misalnya setiap bagi rapot itu ada yang namanya kelas parenting. Kelas parenting ini nanti ngundang, misalnya ngundang ya ini aja Bapak Ibu guru atau kepala-kepala sekolah yang juga mengerti tentang sekolah ramah anak, atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya mungkin bisa bantu untuk menyamakan pengasuhan antara orang tua dengan sekolah.
Jadi yang kerap kali ngelaporin ke polisi itu karena hubungan orang tua dengan sekolah nggak baik. Nah, lalu gimana caranya? Caranya adalah secara berkala bikin kelas parenting. Bapak Ibu jangan ngelakuin kekerasan sama anak-anak Bapak Ibu. Apa sih dampaknya kekerasan pada anak-anak kita? Dibentak aja otak anak tuh ciut. Jadi kalau anak Bapak Ibu itu nggak pintar akademik, penyebabnya bisa jadi Bapak Ibu yang suka bentak-bentak dia. Jadi dia nggak berkembang otaknya. Itu dampak dibentak aja. Apalagi dipukul. Dipukul itu fisiknya kena, psikisnya kena. Gitu ya, dibentak aja bisa mempengaruhi otak anak kok, gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa ketika kita sekolah dulu dipukul, ditampar, ditendang, terus kita jadi orang. Saya orang yang nggak percaya sama teori itu. Kalau Bapak Ibu dulu nggak mengalami kekerasan, Bapak Ibu akan jauh lebih baik dari sekarang. Itu yang harusnya ditanamkan. Karena seluruh riset di dunia nggak ada yang bilang orang yang dipukulin waktu sekolah menjadi orang, nggak ada. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada riset yang membuktikan itu. Riset tuh semua membuktikan bahwa anak yang dibesarkan dengan kekerasan jadinya kayak apa nanti? Buruk dampaknya. Dia manusia yang jadi nggak bahagia. Sementara orang-orang yang dibesarkan dengan penghargaan, kasih sayang, perhatian, kehangatan, itu jadi apa dia? Gitu. Jadi orang-orang sukses itu mayoritas orang-orang yang bahagia. Dia nggak akan tersinggung nih ketika diremehin orang. Kalau kita itu diomongin orang, diremehin, itu kita masih tersinggung, ya kita belum ada pada level manusia yang pada tinggi. Sebab sebenarnya gini ya, kita tuh akan pada level gini, nggak mudah sakit hati. Kalau misalnya gini ya, ini orang negatif. Makanya semakin tua kita, circle pertemanan kita makin dikit kan? Karena kita milih orang yang nyaman bagi kita. Di depan kita baik, pergi, tapi baik sama kita, seolah-olah muji-muji kita. Tapi begitu dia bertemu kita juga, muji kita, plus jelekin orang lain. Bapak Ibu percaya dengan pujiannya? Nanti dia keluar, ketemu orang lain, dia jelekin kita, muji orang lain. Itu kan sebenarnya, nah itu orang-orang yang gak bahagia yang kayak gitu. Terus gini, kita kalau kita udah pada level nggak minta pengakuan, nggak butuh pengakuan, nggak itu, terus kita nggak peduli orang mau ngomong apa tentang kita, orang mau ngomong jelek negatif tentang kita udah nggak peduli. Itu udah pada level Bapak Ibu tuh udah bahagia. Jadi kita fokus aja, kerja terus, positif terus, kita terbang lebih tinggi. Orang-orang itu biar aja ngomongin kita. Kitanya mah enggak, sibuk kerja. Nanti pada beberapa tahun lagi lihat aja dia di mana, kita di mana gitu. Jadi Bapak Ibu, begitupun anak-anak kita. Kalau sering dengar omongan negatif, dibentak, dimaki, dibandingin, dijelek-jelekin, ya anak kita juga nggak itu. Bapak Ibu aja tersinggung kok kalau dijelekin kan. Nah, jadi kita semua marah kalau dijelekin. Kalau saya sih gini aja, saya tarik napas, saya hempaskan, lalu saya pikir, peduli apa dia mau ngomong? Saya nggak peduli. Saya lebih tahu siapa diri saya. Udah kan? Gitu ya, seperti itu. Nah, orang yang kayak gitu kan, kalau orang yang nggak bahagia tuh kan, apa dia ngomong apa? Oh gitu, oh dibales. Capek. Nah, anak-anak kita tadi kan bilang gini, anaknya dendam ya. Jadi gini, tips tadi Pak yang nomor 2, kelas parenting ya Pak. Jadi berkala dilakukan. Minta bantuan Dinas Pendidikan gimana cara bikin program itu. Berkala ke sekolah-sekolah lain. Biar waktunya nggak barengan. Jadi bisa jumlah orang yang nggak banyak, waktunya jangan nggak berbarengan. Berkala kalau bisa 1 semester sekali. Biar orang tua kita edukasi. Jadi nggak begitu ngerepotin kita juga yang di sekolah gitu. Ketiga, anak nggak sopan sama guru. Berapa sih Pak jumlahnya? Kan tadi saya udah bilang, perundungan itu relasinya timpang, nggak mungkin sebaliknya. Jadi kalau sampai ada anak nggak sopan sama guru, dari murid Bapak, satu kelas misalnya 30, berapa pelakunya? Mayoritas anak pasti sopan sama Bapak. Iya kan Pak?
Oke ya, demikian seminar saya mengisi di sini Sekolah Ramah Anak, dan ini sudah selesai. Tadi guru-guru juga antusias untuk bertanya. Dan mudah-mudahan memberi manfaat ya, pertemuan ini, sharing ini semoga memberi manfaat untuk guru dan sekolah. Oke, demikian ya video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.